Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsala Fania Juniardi dari kelas 12-1. Saya akan menceritakan tentang tragedi Trisakti tahun 98 beserta pelanggaran hak asasi manusianya. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya luka. Kronologi peristiwa Trisakti pada pukul 10.30 sampai 10.45, aksi damai Civitas Akademika dan Universitas Trisakti yang bertempatan di pelataran parkir depan gedung M atau gedung Syarif Thayyib dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat, fakultas, dan universitas serta karyawan, berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Pukul 10.45 sampai pukul 11, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang dan diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia. Pukul 11 sampai 12.25, aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara, baik dari dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Aksi atau acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Pukul 12.25 sampai 12.30, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang yang menuntut untuk turunnya ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasi ke anggota MPR atau DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jenderal S. Parman. Pukul 12.30 sampai 12.40, Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapas barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. Pukul 12.40 sampai 12.50, pintu gerbang pun dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR atau DPR dan melewati kampus Untar. Pukul 12.50 sampai 13.00, long march mahasiswa terhadap tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri dari 2 lapis barisan. Pukul 13.00 sampai 13.20, barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan Komando Aparat dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan dan dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping Long March. Pada pukul 13.20 sampai 13.30, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi yang dimana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju di lain pihak. Pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmas sejumlah 4 truk. Pada pukul 13.30 sampai 14.00, massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara, rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula, datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Pada pukul 14.00 sampai 16.45, negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling
diam, dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit, massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Pada pukul 16.45 sampai 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur. Pukul 16.55 sampai 17.00 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun, tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni, atau sebenarnya dia tidak tamat, berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Pukul 17.00 sampai 17.05, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Kamtibus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtibus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik dari massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Pukul 17.05 sampai 18.30, ketika massa bergerak mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat, ada yang meledek dan menertawakan, serta mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa, sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Universitas Trisakti. Pukul 18.30 sampai 19.00, tembakan dari aparat mulai mereda. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda menuju rumah sakit. Pukul 19.00 sampai 19.30, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan atau parkir utama dan sniper atau penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa atau tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi. Pukul 19.30 sampai 20.00, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan Fakultas Ekonomi untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan Fakultas Ekonomi dengan Kolpol Arthur Damanik yang menghasilkan bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit, yaitu per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Pukul 20.00 sampai 23.25, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke RS Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas. Anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Setelah peristiwa Trisakti, protes semakin meluas di seluruh Indonesia. Lalu pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun memerintah. Tragedi Trisakti tahun 98 dikategorikan sebagai HAM berat. Kenapa? Sebab dikategorikan sebagai HAM berat karena di dalam kejadian tersebut ada pembunuhan, penganiayaan, perampasan kemerdekaan,
pemerkosaan, dan penghilangan orang secara paksa. Jadi itulah alasan kenapa peristiwa Trisakti termasuk ke dalam HAM berat. Sekian penjelasan secara singkat tentang kronologi peristiwa Trisakti. Terima kasih guys.